dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kesembuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau setia setiap waktu menuntun kami, baik pada waktu dalam penderitaan, baik pada waktu di dalam duka cita, baik di dalam kekurangan. Engkau tetap menopang dan menjaga kami, sehingga kami sungguh memiliki masa depan yang penuh pengharapan, bukan karena kami baik, bukan karena kami kuat, tetapi karena kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami mempunyai kesadaran terus bertumbuh bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu hadir dan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Tuhan yang selalu mengampuni dan menguduskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu yang sangat besar di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami kiranya berkat yang tak terhingga daripada Allah Bapa dan kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, serta berkat penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita semua sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, pengharapan dalam kesulitan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menjalani hidup di dunia ini, begitu banyak perkara yang membuat kita merasa gelisah, yang membuat kita tidak merasa tenang, yang selalu membuat kita berada di dalam kekhawatiran. Kadang-kadang kekhawatiran yang menimpa hidup ini membuat kita kurang bertenaga untuk menjalani kelanjutan hidup ini. Mengapa? Karena kadang-kadang masalah yang datang itu seolah-olah tidak mengenal perasaan,
dan kemampuan kita untuk mengatasi semuanya. Jadi, di dalam bergumul dalam kekhawatiran dan kesusahan dan tekanan ini, apakah kita benar-benar memerlukan kekuatan dan kuasa untuk dilepaskan dari semuanya ini? Firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini memberi dua jalan yang sangat baik bagi kita untuk melepaskan kita dari semuanya ini. Perkara yang pertama, letakkan semuanya di dalam doa kepada Tuhan. Dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 tadi berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Yesaya pernah berkata kepada bangsa Israel, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat." Artinya, doa yang kita naikkan kepada Tuhan dengan iman adalah doa yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan mencari kehendak hati Tuhan dan kuasanya atas semua liku-liku jalan yang kita lalui. Kita harus percaya bahwa doa itu bukan suatu tindakan yang remeh, bukan juga tindakan nomor 2 atau sekedar ritual untuk menguatkan kita atas motivasi kita. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tahu bahwa kita berdoa karena kita adalah manusia yang tidak mempunyai kuasa ilahi. Manusia kita adalah manusia yang sangat terbatas dalam segala hal. Oleh karena itu, kita berdoa agar Tuhan yang Maha Kuasa mengambil alih dalam segala perkara yang kita lalui. Kita mengizinkan Tuhan mengambil alih dari semua keterbatasan kita. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, Nabi Elia di dalam doanya, di dalam Perjanjian Lama berkata, "Tuhan, hamba-Mu tidak memiliki kekuatan dan kuasa lagi. Nyatakan kuasa-Mu agar semua bangsa yang mengelilingi hamba-Mu ini tahu bahwa Engkaulah Tuhan di atas alam semesta ini." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, doa itu adalah disertai oleh janji-janji Tuhan kepada kita sebagai umat-Nya. Oleh karena itu, janganlah melalaikan doa itu di dalam hidup ini. Di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-50 ayat yang ke-15 berkata, "Berserulah kepadaku, pada waktu kesesakan aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku." Dalam arti, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, saat menghadapi dan melawan kekhawatiran dan kesulitan di dalam hidup ini, kita harus berseru dan berdoa kepada Tuhan dengan iman. Karena Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberi kelepasan dan ketenangan bagi kita. Sungguhkah kita percaya dengan kuasa-Nya? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah selama ini kita menghadapi segala kesusahan dan kesulitan di dalam hidup ini dengan berseru kepada Tuhan? Sebab Dia adalah pendengar kita yang baik dan berkuasa memberi jawaban bagi doa kita. Lalu yang kedua, percayalah kepada Tuhan, sumber damai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan adalah sangat besar dan sangat berbeda dengan damai sejahtera dari dunia ini. Damai sejahtera bukan terjadi karena cara kita berpikir, bukan juga karena kita memiliki semua yang ada di dunia ini. Tetapi damai sejahtera yang sejati, yang abadi adalah dari Tuhan, yang dapat menguasai hati kita, yang selalu dilanda oleh kekhawatiran,
di dalam hidup ini. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-27 berkata, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Oleh karena itu, janganlah gelisah dan gentar hatimu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan lebih mengetahui bahwa hati yang dikuasai oleh kekhawatiran tidak dapat berpikir dengan tenang, tidak memiliki keselesaan di dalam hidup ini, dan tidak yakin akan ada harapan masa depan di dalam hidup ini. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada semua jemaat yang percaya kepadanya, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seberat apakah bebanmu dan kesusahanmu, sehingga Tuhan Yesus tidak dapat mengubahnya menjadi sukacita? Ingat, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan, asalkan kita percaya akan pertolongan Tuhan. Karena itu percayalah bahwa Dialah satu-satunya Tuhan yang dapat memberi pengharapan bagi kita di tengah-tengah kesulitan yang kita alami. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini, yang selalu memberi keyakinan kepada kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu memperdulikan kami di tengah-tengah kesulitan atau kekhawatiran yang kami lalui dalam hidup ini. Kami percaya ya Tuhan, bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah untuk memberi kelegaan dan ketenangan bagi hati dan seluruh kehidupan kami. Bapa kami yang ada di surga, berkati seluruh umat-Mu pada saat ini, agar kami sungguh giat mencari Engkau di dalam kehidupan kami. Selagi ada waktu yang sungguh berharga yang Tuhan berikan kepada kami, pertajamkan kami dengan pengertian yang mulia, agar kami tidak melengahkan waktu yang ada ini. Karena ada waktunya, kami tidak mempunyai kesempatan yang baik, seperti mana ada kami pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap umat-Mu yang begitu setia, memberkati di dalam pelayanan-Mu, baik secara pribadi, baik secara keluarga, baik secara gereja. Kami percaya bahwa Tuhan yang berkuasa menggenapi janji-Mu di atas pekerjaan dan usaha mereka, agar mereka sungguh mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka dari hari ke hari dan saat ke saat. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang berada di dalam kedukaan Roh Kudus hiburkan mereka, yang masih terikat dengan gangguan roh-roh yang jahat, di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret, mereka dilepaskan dimanapun mereka berada pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih karena Engkau berkenan mendengar dan menjawab seruan doa kami yang telah kami naikkan kepadamu selama ini. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mohon semuanya ini ya Bapa. Amin.